Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi azimil ihsan, wasi'il fadli wal judi wal imtinan. Alhamdulillahilladzi ghamara al-quluba. Alhamdulillahilladzi 'asama al-quluba min ad-dhalali wa masaribit tafahah. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ala kulli khairin wa fadlin wa ziyadah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ghamarun nufusa bil iman wa sa'adah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-qudwatul musla fil hukmi wal qiyadah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina qadul ummata lirriyadati was siyadah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa qala Musa inni 'udzu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Wa qala Allah Ta'ala innallaha la yuhibbul mustakbirin, innahu la yuhibbul mustakbirin. Wa qala wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qala Allah Ta'ala wa la tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat keamanan, nikmat kesehatan, nikmat makanan, yang mana dengan ketiga nikmat ini serasa kita sudah memiliki dunia dan segala apa yang ada di dalamnya. Tak lupa juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat waktu luang, nikmat i'tikaf di dalam masjid, nikmat salat berjamaah, dan terutama adalah nikmat kita bisa talabul ilmi. Ini adalah sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Talabul ilmi, belajar. Kita belajar dalam rangka menghilangkan kebodohan di satu sisi, dan di sisi lain yang tidak kalah pentingnya adalah kita belajar dalam rangka menangkal segala bentuk kesombongan yang ada dalam diri kita. Karena sejatinya nafsu adalah menuntut kita untuk berlaku sombong. Nafsu kita menuntut kita untuk membanggakan diri kita sendiri di atas orang lain, atau membanggakan diri kita terhadap kebenaran yang datang kepada diri kita. Itu adalah sifat dasar daripada nafsu kita. Oleh karena itu kita bersyukur kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan, nikmat waktu luang yang kita bisa pergunakan untuk talabul ilmi. Ini adalah nikmat yang kadang kita tidak sadar bahwa ini adalah sesuatu yang baik buat diri kita. Tatkala kita diberi kesempatan untuk belajar, membaca, mengkaji, belajar bersama, ada di dalam atau di bawah bimbingan dari ustadz, di bawah bimbingan dari pengajar, alim, sehingga ketika kita belajar kita betul-betul berada di bawah jalurnya. Baik. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini atau edisi kali ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Al-Kabair, dan kita sudah memasuki kepada bagian atau pembahasan dosa besar yang ke-17, Al-Kibru, sombong. Insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat, wahai para malaikat, sujudlah kepada Adam. Sujud sebagai bentuk ketaatan, karena yang memerintahkan adalah Allah. Wahai malaikat, sujudlah kepada Adam, manusia atau makhluk yang aku ciptakan yang bernama Adam. Maka malaikat serentak bersujud. Fasajadu, serentak seketika itu juga sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba, enggan, wastakbaro, dan dia berlaku sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk dari orang-orang yang atau golongan yang kafir, tersesat karena menolak perintah. Oke, di sini menyangkut atau termasuk di dalam ayat ini adalah dosa terbesar adalah meninggalkan perintah. Dosa meninggalkan perintah atau dosa melakukan larangan. Dosa kan ada dua, meninggalkan perintah dan melakukan larangan. Tapi yang harus kita garis bawahi di sini pemicunya. Apa yang menyebabkan iblis melakukan dosa meninggalkan perintah? Jadi sejatinya ketika kita mengoreksi diri kita, ketika kita melakukan atau melanggar satu dosa yang berupa meninggalkan perintah Allah waliyadzubillah, maka sejatinya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pemicu utama daripada dosa itu adalah sombong. Sebagaimana yang dilakukan oleh iblis di sini di dalam ayat ini. Aba, enggan, istakbaro. Istakbaro itu kalau dalam bahasa Arab istaf'ala itu adalah meminta. Istaghfaro, yastaghfiru, istighfar itu adalah meminta ampun. Istakbaro berarti dia meminta diri, mengupayakan dirinya untuk berada di atas, untuk melakukan sebuah penolakan. Istakbaro wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang tersesat. Karena perilakunya menolak perintah, enggan melakukan perintah. Maka di sini yang jadi catatan adalah dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah adalah dosa sombong. Oleh karena itu, kami sedikit menitik beratkan ya atau menggarisbawahi bahwa 3 pangkal dosa adalah yang pertama sombong, yang kedua serakah, dan yang ketiga adalah dengki. Ini adalah pangkal daripada dosa. Kesombongan sebagaimana dilakukan oleh iblis, dan ini adalah dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk. Kemudian keserakahan, ini yang menimpa Nabi Adam. Kesombongan berupa dosa syubhat. Ya, ada kerancuan dalam pola pikir si iblis ya. Sedangkan Adam dia melakukan keserakahan, itu berarti menunjukkan dosa syahwat. Kemudian kedengkian. Kedengkian ini yang menimpa keturunannya Adam. Tatkala salah satu di antara anak Nabi Adam melakukan pembunuhan terhadap saudaranya sendiri. Jadi kesombongan, keserakahan, dan kedengkian adalah pangkal daripada dosa. Dan 3 pintu neraka, ya, 3 daripada pintu neraka atau sebab yang menghantarkan kepada neraka adalah syubhat, syahwat, dan amarah. Ya, amarah. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya di dalam Fawaidul Fawaid. Baik. Kemudian kami sini sebelum kita membahas pembahasan kita tentang haramnya berbuat sombong atau dahsyatnya dosa sombong, karena ini masuk dalam urutan dosa besar. Dan seperti yang diurutkan oleh Imam Adz-Dzahabi masuk dalam urutan nomor 17. Ya, berdasarkan ijtihad beliau tentunya ya. Masuk dalam
ranking nomor 17 dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsala dzarri fi suwari rijal. Nanti di hari kiamat orang-orang yang sombong, al mutakabbirun, yuhsyarul mutakabbirun yaumal qiyamah, orang-orang yang sombong tadi akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti amsala dzarri fi suwari rijal, dalam bentuk ya seperti semut yang kecil. Jadi kecil tapi rupa manusia. Jadi kayak manusia yang kecil gitu. Amsala dzarri fi suwari rijal. Yakshahumudz dzullu min kulli makan. Hina. Mereka orang-orang yang sombong di dunia akan diliputi kehinaan di hari kiamat ketika dibangkitkan nanti, dan bentuknya kecil. Seperti semut. Kalau kita lihat semut kecil. Nah, itu nanti yang akan terjadi pada orang-orang yang sombong ketika mereka di dunia. Hari kiamat Allah akan perlakukan mereka langsung tunai bentuk balasannya, yaitu ketika dibangkitkan nanti. Kita sudah melalui banyak peristiwa ya, atau dosa-dosa besar sebelumnya yang menceritakan tentang bagaimana kesudahan orang-orang yang berlaku zalim di dunia. Ketika nanti dibangkitkan, bentuknya itu sesuai dengan perbuatannya. Nah, ketika orang yang sombong di dunia, maka balasannya nanti ketika dibangkitkan pada hari kiamat adalah dalam bentuk seperti semut yang kecil, diliputi kehinaan. Fayusaquna ila sijnin fi jahannam yusamma abulas. Dan dia nanti akan digiring ke dalam penjara di dalam neraka yang namanya bulas. Ta'luhum narul anyar. Di atasnya nanti sudah siap api yang berkobar nyala-nyala, yang menyala-nyala dengan panas. Narul anyar. Yusqauna min usarati ahlin nar. Mereka diberi minum dari kotorannya penduduk neraka. Mereka diberi minum dari kotorannya penduduk neraka. Ketika dibangkitkan, manusia antri kan di padang mahsyar untuk masuk ke dalam persidangan Allah. Wallahu alam, manusia-manusia yang sebelum kita yang sudah melalui persidangan dan kemudian masuk neraka, ya kan? Kan kita menunggu antri. Yang duluan ya dihisap, diadili sesuai dengan urutannya. Nah, orang yang lagi ngantri tadi dan dia dalam keadaan dia berupa orang yang sombong ketika di dunia, ketika mengantri untuk menghadapi persidangan, digiring ke dalam penjara, belum nerakanya, penjara. Ya, di dalam jahanam yang bernama bulas. Api sudah siap, sangat panas di atasnya. Kemudian dikasih minum dari kotorannya orang penduduk neraka. Dikasih minum dari kotorannya penduduk neraka. Jadi logikanya kita itu kalau kena panas melepuh, ya kan? Nanti akhirnya jadi nanah. Ini penduduk neraka, bagaimana mereka disiksa akan menghasilkan kotoran kan, berupa nanah. Nah, itu yang nanti akan diberikan sebagai minum bagi orang-orang yang tadi itu. Insyaallah. Maka setelah kita melalui fase atau rentetan ayat dan hadis ini yang menceritakan tentang sifat sombong, lantas akhirnya apa yang harus kita introspeksi? Layakkah kita itu menjadi atau memiliki sifat sombong, al-kibr, al-fakhr, al-khuyala, al-ujub? Ini beda-beda ya. Al-kibr, sombong. Al-fakhr, sombong juga. Tapi bentuknya, al-fakhr, itu kesombongan yang berasal dari jabatan.
kekuasaan. Itu al-fakhr. Ketika orang punya jabatan kekuasaan, berada di posisi yang lebih tinggi daripada orang lain, mereka akan muncul sifat fakhr. Kemudian khuyala. Ini semua artinya sama, sombong, tapi berdasarkan kriterianya. Al-khuyala, bentuk kesombongan dalam bentuk harta benda, materi, apa yang dimiliki, kepunyaan, kepemilikan. Makanya kesombongan itu ketika diidentifikasikan, itu ternyata paling tidak bentuknya ada 4. Secara umum memang di dalam hadis sombong itu 2. Batarul haqqi wa ghamtun nas. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Atau pernah kita mendengar hadis ini ya? Kata Rasulullah, yang namanya sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, al-haq wa ghamtun nas, meremehkan manusia. Tetapi ketika diteliti lagi ya, ternyata ada bentuk kesombongan yang berupa takabur dalam pakaian, takabur dalam berjalan atau perbuatan. Jadi ada 4. Takabur dalam menolak kebenaran, takabur dalam hal meremehkan manusia, merendahkan manusia, takabur dalam pakaian, dan takabur dalam perbuatan. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Ini bentuk takabur yang ketiga dan keempat. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbul kulla mukhtalin fakhur. Baik. Sebelum kita masuk kepada pembahasan dalam kitab Al-Kabair ini, kami sedikit mengulas ya tentang 4 kesombongan tadi ya. Sombong dalam menerima kebenaran. Rasulullah SAW bersabda dari hadis Abdullah bin Mas'ud, afwan, basah. Insyaallah. Allahumma shayyiban nafi'an. Bocor sepertinya Pak. Oke. Oh ya. Afwan, ini kondisi kita pada saat ini lagi hujan deras. Jadi kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan hujan yang datang kali ini bukanlah merupakan bencana. Ya, kita memohon Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang menjadi berkah, bukan menjadi malapetaka. Jadi kesombongan secara umum atau garis besarnya ada 2, yaitu menolak kebenaran, sombong terhadap al-haq, kebenaran, dan kesombongan terhadap al-khalq. Sombong terhadap al-haq dan al-khalq. Al-khalqu artinya manusia. Sombong terhadap al-haq atau menolak kebenaran ini sejatinya kita melawan Allah. Ketika kebenaran datang kepada kita,
bahwa ada manusia yang menyampaikan kebenaran kepada kita melalui lisan para da'i misalnya, lisan Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, kita menolaknya, sejatinya kita sedang atau berhadapan dengan Allah sebagai al-haq, ya, sebagai kebenaran. Maka sama saja kita melawan Allah ketika kita menolak al-haq. Kemudian kesombongan terhadap al-khalqu, terhadap manusia. Seorang manusia tatkala melihat dan menganggap dirinya itu besar, sedangkan yang lainnya kecil, menganggap orang lain kecil di matanya dan merendahkannya, maka dia memandang kebenaran, ya al-haq, akan menghancurkan kedudukannya. Biasanya seperti itu. Dan mengecilkan posisinya. Dan dia melihat manusia seolah-olah binatang karena dianggap bodoh dan hina. Itulah yang membawa iblis tadi bersikap sombong, sehingga menolak perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap bahwa dirinya adalah besar, mulia, sedangkan makhluk yang diciptakan oleh Allah, makhluk baru, pendatang baru ini adalah kecil. Kemudian dia membuat perumpamaan, ya, kias yang salah, yaitu apa? Dari sisi penciptaan, dia membandingkan sisi penciptaan dirinya dengan penciptaan Adam. Jadi beruntut, satu kesalahan, satu dosa itu biasanya akan mendatangkan dosa-dosa yang lainnya, sehingga pemicu daripada sifat atau sikap iblis yang menentang perintah adalah sombong. Maka seperti yang kita sampaikan, pangkal dosa adalah kesombongan. Oleh karena itu ketika kita menghadirkan kesombongan pada diri kita, sejatinya akan melahirkan dosa-dosa yang lainnya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Qala rajulun innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Ini redaksi penuh daripada pembahasan atau poin apakah yang dimaksud dengan sombong itu. Nah, maka di sini hadis dari Abdullah bin Mas'ud, bahwasannya satu ketika Rasulullah bersabda, mewasiatkan kepada para sahabat, sesungguhnya tidak akan masuk surga sesiapa atau siapapun yang ada di dalam dirinya, hatinya satu biji daripada kesombongan. Kemudian ada salah seorang sahabat yang memberikan logika, ya, mengumpamakan sesuatu. Wahai Rasulullah, orang-orang itu, ya, tabiatnya itu suka memakai pakaian yang bagus, memakai sendal yang bagus. Kemudian Rasulullah memberikan jawaban, tidak langsung memberikan jawaban kepada intinya, tetapi memberikan jawaban yang berupa esensinya. Yang dimaksud dengan sombong itu bukan itu, ya. Kemudian Rasul berkata apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Apa yang engkau sampaikan itu bagus, karena Allah itu indah dan menyukai keindahan. Orang memakai pakaian yang bagus, memakai sendal yang bagus, itu tidak dilarang. Tidak dilarang. Yang dilarang adalah sombong, sifat sombong. Al-kibru yang dimaksud dengan sombong adalah batarul haq, menolak kebenaran. Ini dosa syubhat, menolak kebenaran, syubhat kan? Dalam akalnya sudah ada syubhat sehingga dia menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, merendahkan manusia, syahwat. Terkumpul deh dosa syubhat dan syahwat. Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Catatan di hadis ini adalah tidak salah kita memakai pakaian yang bagus, tidak salah kita memiliki barang yang bagus. Catatannya adalah
atau rambu-rambunya adalah barang yang bagus itu tidak mesti harus mahal. Kenapa? Karena dalam kenyataannya biasanya ketika kita memiliki barang-barang yang mahal itu mudah menjerumuskan kepada kesombongan. Benar ya? Barang-barang yang mahal itu justru akan sangat mudah menjerumuskan kita kepada kesombongan. Bukan berarti nggak boleh, tapi ini rambu-rambunya. Oke, kayak kita di tol dalam keadaan hujan, boleh nggak kita ngebut? Ya, inilah makanya rambu-rambunya menyatakan ketika hujan turun jangan ngebut, apalagi udah dipasang 100 kilo paling maksimal. Toh kenyataannya banyak yang ngebut ya kan? Apakah mereka selamat? Ada yang selamat. Apakah mereka ada yang kecelakaan? Banyak. Gitu? Banyak yang kecelakaan karena tidak mematuhi rambu-rambunya tadi. 100 maksimal, 80 atau 60 minimal. Dalam kehidupan kita, boleh nggak kita memiliki barang yang mahal? Boleh. Tapi siap nggak kita? Atau kita memiliki barang yang mahal tadi, bagaimana kita mendapatkannya? Gitu loh. Kalau kita memaksa diri kita melebihi kapasitas kita, berarti kan ini nggak benar. Kita pengen punya barang yang mahal, tapi belum saatnya. Intinya sebenarnya barang yang mahal itu sejatinya atau pada kenyataannya adalah lebih mudah menjerumuskan kepada kesombongan. Itulah kenapa tempatnya orang-orang kaya itu banyak yang di neraka. Yuhsyarul mutakabbirun, akan dikumpulkan nanti pada hari kiamat orang-orang yang mutakabbir, sombong. Kenyataannya memang seperti itu kan. Jabatan, kekuasaan, ketika berada di posisi yang atas itu lebih mudah untuk menjerumuskan kita kepada kesombongan. Bukan berarti nggak boleh, silahkan. Toh juga Allah juga memberikan reward bagi pemimpin yang adil. Di satu sisi memang terkadang tidak ada atau kita membutuhkan posisi yang mana dengan posisi itu kita bisa merubah keadaan. Silahkan. Silahkan. Tidak masalah. Tetapi hati-hati dengan unsur yang satu ini, unsur kesombongan. Baik, kita lanjutkan. Jadi Allah jamil, indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Di antara bahaya atau malapetaka daripada kesombongan adalah sudah kita sampaikan tadi, dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingat, ini dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk dan sangat mudah bagi kita sebagai makhluk Allah juga untuk menghadirkan kesombongan dalam diri kita. Apalagi ada pemicu-pemicu tadi, seperti apa? Jabatan, kekuasaan, barang-barang mewah, ya. Al-kibr, al-fakhr, al-khuyala, al-ujub. Al-fakhr bentuk kesombongan yang muncul daripada kekuasaan, kepemimpinan. Al-khuyala sifat sombong yang biasanya muncul daripada kepemilikan, ya, materi. Kemudian al-ujub, bangga diri, ya, ujub. Biasanya menimpa bagi kita yang atau bagi manusia yang diberikan ujian oleh Allah berupa ilmu. Terkadang kita banyak merasakan, ya kan, ketika orang itu semakin berilmu, dia semakin mudah untuk sombong. Ketika kita mencari ilmu tidak untuk akhirat, tentunya yang terjadi adalah kita ingin merendahkan manusia. Kita belajar agama bukan dalam rangka menjadikan manusia yang lain bodoh dan menganggap diri kita yang paling baik, yang paling benar. Masya Allah, berarti kita sudah salah alamat.
Untuk apa? Ya. Kita memiliki gelar, tetapi kenyataannya gelar tersebut membawa kita menjadi manusia yang sombong, merendahkan manusia yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Di antara bahaya daripada sombong juga adalah tentunya neraka menjadi tempat bagi mereka yang memiliki sifat sombong. Qila dakhulu abwaaba jahannam dakhilin khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Qila dakhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat sombong orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir ya jelas ya. Dengan mudah mereka bersifat sombong. Toh dari awalnya mereka sudah tidak menyembah Allah. Tidak tahu siapa yang sejatinya memiliki kesombongan. Hanya Allah yang berhak untuk memiliki kesombongan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Al-izzu izari, kata Allah. Kemuliaan itu adalah sarungku. Wal kibriya'u ridai. Dan kesombongan adalah jubahku, selendangku. Ini Allah yang hanya berhak memiliki sifat sombong. Ketika manusia bersifat sombong, tentunya kita bisa lihat dulu. Siapa dia? Orang kafir, sudah. Ya, nggak usah ditanyain lagi. Orang kafir pasti sombong. Orang kafir pasti sombong. Karena dia jelas-jelas tidak menyembah Allah. Ya, kerusakan yang pertama atau ya kerusakan yang paling rusak jelas adalah kesyirikan. Inna syirka la dzulmun azim. Maka dikatakanlah ya kepada orang-orang kafir ya tadi, udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Masuklah kalian ke dalam pintu-pintu neraka. Ya, pintu neraka ada berapa? 7. Dan pintu surga ada 8. Masuklah kalian. Udah, mau masuk dari pintu yang mana terserah gitu. Neraka, udah masuk sana. Pintu-pintu neraka. Dalamnya kekal ya. Sedang kamu kekal berada di dalamnya. Fabi'sa maswal mutakabbirin. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk bagi orang yang menyombongkan diri. Kemudian di sini Rasulullah SAW memberikan gambaran siapa sih penduduk neraka itu, ya. Seperti apa sih mereka itu? Inna ahlan nari kullu ja'zariyin jawazin mustakbir. Kamu mau tahu nggak siapa sih yang masuk ke dalam neraka? Penghuni neraka itu siapa aja? Penghuni neraka adalah semua orang yang kasar lagi keras. Ja'zari kasar, jawaz keras. Mustakbir, orang yang kelakuannya di dunia adalah sombong, ya, bergaya sombong melalui jabatannya, melalui pakaiannya, melalui perbuatannya. Kita bisa melihatlah, atau bahkan kita merasa diri kita memiliki sifat seperti itu. Waliyadzubillah. Jadi mereka penghuni neraka itu siapa saja? Ja'zariyin jawaz, orang-orang yang kasar, lagi keras. Mustakbir, orang-orang yang sombong, berlagak sombong. Jama'in manna, yang suka mengumpulkan harta, lagi bakhil. Jama' suka mengumpulkan harta, manna, itu harta dikumpulin, ya, bukan dalam rangka untuk dibagikan kepada fakir miskin, enggak. Disimpan untuk kepentingan dirinya, untuk memenuhi hasratnya. Insyaallah. Wa ahlul jannati ad-du'afa al-maghlubun. Kamu mau tahu siapa mereka itu penduduk atau penghuni daripada surga? Ad-du'afa, orang-orang yang lemah. Al-maghlubun, ya. Dan orang-orang yang terkalahkan. Jadi ketika kita merasakan kekakuan dalam diri kita, kita merasa kita ini memiliki sifat kasar, sifat sombong, segera kita introspeksi. Karena kita tidak ingin ketika Rasulullah menggambarkan siapa penduduk neraka dan siapa penduduk surga, justru kita masuk dalam kategori orang-orang yang masuk neraka.
penduduk neraka. Rasul sudah menggambarkan penduduk surga itu siapa? Ad-du'afa, orang-orang yang lemah. Wal maglubun, dan orang-orang yang terkalahkan. Di sini yang harus kita perhatikan, ya, ada satu catatan bagus di sini. Sebagian kita menyangka bahwasannya kesombongan itu letaknya dalam hati, ya. Sehingga kita melihat tidak mungkin ya kita bisa melakukan sebuah bentuk kesombongan yang terpancarkan dari perbuatan. Ya, ternyata enggak ya, bukan begitu. Karena walaupun asalnya kesombongan itu memang munculnya dari hati, akan tetapi bisa muncul ya bentuk-bentuk kesombongan yang dapat diketahui oleh panca indera. Yang pertama adalah takabur kepada al-haq. Ya, takabur terhadap al-haq. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulma wa 'uluwa. Fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, dan mereka orang-orang yang sombong itu adalah orang-orang yang mereka mengingkari kebenaran itu karena kezoliman dan kesombongan. Wajahadu biha, ketika kebenaran datang kepada mereka, ini yang benar, ini salah, diingatkan tentang kebenaran dan kesalahan, justru mereka mengingkarinya dengan kezoliman dan kesombongan. Padahal hati mereka meyakini akan kebenaran tersebut. Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan bagi orang-orang yang berbuat kerusakan. Baik. Di sini kita akan sedikit membahas atau meresapi perkataan dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ya. Menolak al-haq, menolak kebenaran, yaitu seseorang menolak al-haq, kebenaran tersebut berdasarkan penilaian daripada dirinya. Jadi menurut akalnya ini salah, padahal ini adalah al-haq. Jadi menolak kebenaran berdasarkan penilaian dirinya, dia melihat bahwa dirinya lebih besar daripada kebenaran. Nah, tandanya adalah ketika seseorang didatangkan dalil dari Alkitab maupun As-Sunnah, tetapi dia menolak, tidak menerima, bahkan dia terus mengikuti pendapatnya, maka ini adalah sebuah bentuk penolakan terhadap kebenaran. Ketika ada dalil Al-Quran As-Sunnah datang, disampaikan kepadanya, dia menolaknya. Dia membandingkannya dengan pikirannya. Masya Allah. Mendahulukan akal daripada nas, dalil. Ini adalah bentuk penolakan terhadap kebenaran. Banyak orang yang hanya membela dirinya. Jika telah berpendapat dengan satu pendapat, susah untuk meninggalkannya. Biasanya karena dia punya kedudukan. Dia adalah sebagai tokoh. Insya Allah, ini yang berat memang. Ketika datang kebenaran itu, meskipun dari mulut anak kecil, kadang kita sebagai manusia itu susah untuk menerimanya, atau butuh pengakalan dulu ya, bagaimana ini bisa diterima ini. Yang berbicara anak kecil, yang berbicara lebih muda, bukan siapa-siapa dia. Masya Allah. Kemudian jenis takabur yang kedua adalah takabur terhadap manusia. Ghamtun nas, merendahkan manusia. Memandang dirinya di atas manusia yang lain. Ini seperti yang sudah disampaikan di awal, adalah bentuk kesombongan iblis terhadap perintah Allah ya kepada Adam. Kesombongan inilah yang menghalangi iblis atau yang mendorong dia untuk enggan melaksanakan perintah Allah. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis astakbara wa kana minal kafirin. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai
astakbarta am kunta minal alin, kata Allah, qala ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Malaikat semuanya sudah sujud kepada Adam, kecuali iblis, istakbaro, dia menyombongkan diri. Maka ketika dia menyombongkan diri, menolak kebenaran, merendahkan manusia, makhluk yang lain, maka sesungguhnya dia telah menjadi orang-orang yang kafir. Termasuk orang-orang yang kafir. Kemudian Allah berfirman, qala ya iblis, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud ya kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Apakah kamu menyombongkan diri, astakbarta am kunta minal alin? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Kemudian satu perbuatan dosa tadi, sombong, mendatangkan kesombongan yang lain ya. Allah tanya, kamu menyombongkan diri atau kamu merasa lebih tinggi? Maka iblis pun terpacu. Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya. Datang dosa yang lainnya, kesalahan yang lainnya. Memberikan perumpamaan, ya, menganalogikan, melogikakan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Secara kasat mata memang ya sepertinya betul. Dilihat dari unsur penciptaan. Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Tentu unsur ini tidak sama. Insya Allah. Istakbaro, dia mendatangkan kesombongan daripada dirinya, mencari-cari dalil, ya, mengakali nas, perintah. Biasanya kan seperti itu. Masya Allah. Sama-sama makhluk Allah, tetapi iblis memberikan pembenaran, mencari pembenaran dengan menggunakan kias yang tidak tepat. Kemudian kesombongan dengan pakaian sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, man jarra saubahu khuyala. Nah, perhatikan. Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya ya dalam rangka khuyala, dalam rangka ingin menyombongkan diri, maka khuyala bentuk kesombongan yang berasal daripada materi, ya, harta. Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya sombong alias isbal, ya, lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah, maka Allah tidak akan melihat dia nanti pada hari kiamat. Kemudian ketika Rasulullah bersabda memberikan nasihat seperti ini, Abu Bakar merasa seperti ini yang dimaksud dengan hadis ini kena gitu, kata Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar itu langsung interupsi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, takut karena dirinya nanti jangan-jangan termasuk dalam kategori orang seperti ini, Abu Bakar. Kemudian berkata Abu Bakar, inna hada syiqaya izari yastarhi. Terkadang salah satu sudut dari pakaianku itu melorot gitu loh. Masya Allah. Kecuali kalau nggak aku pegangin melorot sendiri. Jadi lebih sering melorot gitu pakaiannya Abu Bakar. Wallah alam apakah karena posturnya Abu Bakar itu kurus gitu ya, sehingga pakaiannya kebesaran sehingga akhirnya melorot gitu. Bukan dalam rangka itu, maka kata Rasulullah di sini apa? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lasta mimman yasna'uhu khuyala. Kamu tidak termasuk dalam kategori yang saya katakan tadi. Daripada orang yang melakukannya dengan sebab sombong. Kalau ini sengaja, Abu Bakar nggak sengaja. Bukan karena dirinya menginginkan pakaian itu ke bawah. Insya Allah. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan Abu Bakar aja isbal. Enggak, ya, salah, ini salah, harus dibenarkan. Bukan, Abu Bakar enggak isbal. Abu Bakar ini pakaiannya kalau enggak dipegangin turun sendiri. Beda cerita ketika kita memang sengaja. Loh, kita kan menjulurkan ini tidak ada sifat sombong. Allah udah dikasih tahu di awal. Man jarra saubahu khuyala.
barang siapa yang menjulurkan pakaiannya itu termasuk dalam kategori sombong. Enggak usah dikasih alasan, enggak, kita enggak sombong. Ini adalah bentuk kesombongan. Susah memang. Itu tadi, ketika orang sudah menolak kebenaran, dia pasti akan mencari pembenaran, mendatangkan kesalahan-kesalahan yang lainnya. Akhirnya dalil dari Al-Quran atau Sunnah ini akhirnya mental gitu, nggak akan bisa diterima karena sudah ada syubhat dalam dirinya sehingga melahirkan penolakan terhadap kebenaran. Insyaallah. Baik. Kemudian kita bahas dari buku Al-Kabair ya. Jadi sebelum atau muqaddimah sebelum kita membahas buku ini adalah bentuk kesombongan ada 4 ya. Secara garis besar ada 2. Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Kemudian kesombongan atau takabur dari sisi pakaian ya. Kemudian takabur dari sisi perbuatan. Perbuatan itu seperti firman Allah, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Bentuk-bentuk kesombongan yang bentuknya adalah perbuatan. Kadang kita melakukannya dengan gaya bicara, dengan gaya berjalan, gaya yang lainnya. Di ayat ini dalam firman Allah surat Luqman ayat ke-17, Allah atau Luqman di sini memberikan nasihat kepada anaknya ya, bentuk komunikasi antara ayah dengan anak, orang tua dengan anaknya, Masya Allah. Ketika seorang ayah memberikan nasihat-nasihat kepada anaknya, terutama di sini adalah Luqman kepada anaknya, wala tusair khaddaka linnas, wahai anakku, jangan kamu palingkan pipimu ya kepada manusia, bersikap sombong. Tidak acuh, tidak mau membantu orang yang di bawahnya. Terkadang kita itu kalau dimintai tolong ya sama orang yang di bawah kita lah. Itu kadang kita merasa sifat kita ini Allah. Rasulullah sampai dipermisalkan dalam hadis. Permisalannya adalah sampai pun ada budak wanita yang menarik lengan Rasulullah untuk minta tolong, Rasulullah itu tidak malu-malu untuk menolong dia. Padahal dia atau beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul, pemimpin, presiden. Tidak menjadikan posisinya itu menolak daripada memberikan uluran tangan, membantu orang yang di bawahnya. Insyaallah. Kita ini kadang ya sama anak kita aja lah kadang. Anak kita minta tolong, ya, Bi, tolong dong ambilin. Ambil sendiri kan bisa. Cara menolaknya atau cara perkataannya itu kurang pas gitu ya. Dan nanti akan membekas di hati si anak gitu loh. Ketika nanti bapaknya minta tolong ya gantian aja, nggak mau di. Ketika diperintah nanti anak kita juga akhirnya jadi nggak mau gitu. Jadi bentuk kesombongan dari dalam hal perbuatan itu banyak gitu ya. Takabur dari sisi perbuatan. Yang dicontohkan dalam atau dimisalkan dalam ayat adalah seperti nasihat Luqman kepada anaknya, jangan kamu palingkan mukamu kepada orang-orang. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Jangan mengubah gaya jalanmu sehingga seakan-akan kamu merasa di atas orang lain. Insyaallah. Ya banyak kita jumpai kan. Untuk mengesankan, memberikan kesan status sosial kita kepada orang lain, biasanya melalui perbuatan, gaya jalan, ya kan, gaya berpakaiannya, gaya berbicara, Masya Allah. Waliyadzubillah. Baik, kita bahas buku ini karena sudah mau azan juga. Memang pembahasannya tidak sepanjang sebelumnya, tetapi paling tidak ini adalah bentuk introspeksi kita bahwasannya sombong ini adalah dosa besar dan hukumnya adalah haram. Hukum dasar atau hukum awal daripada sombong adalah haram, nggak boleh.
Tetapi kenyataannya kadang kita melakukannya, ya kan? Melakukan atau melabrak daripada larangan tersebut. Al-kibr wal fakhr wal khuyala wal ujub. Qala Allah Ta'ala wa qala Musa inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Wa qala Allah Ta'ala innahu la yuhibbul mustakbirin. Imam Adz-Dzahabi memulai pembahasan ini dengan firman Allah. Berkata Musa, inni uztu, aku berlindung kepada Allah, kepada Tuhanku dan juga Tuhanmu. Min kulli mutakabbirin, dari segala bentuk orang-orang yang sombong, mutakabbir. La yu'minu bi yaumil hisab. Orang-orang sombong yang tidak beriman kepada al-hisab, hari peradilan, hari perhitungan, hari kiamat. Wa qala Allah Ta'ala innahu la yuhibbul mustakbirin. Sungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang mustakbir. Mustakbir adalah fa'il atau fa'il pelaku daripada istakbaro yastakbiru, istikbaron ya, dan mustakbir, mustakbir. Jadi sebenarnya kesombongan itu adalah sesuatu yang bisa dihadirkan, diupayakan gitu loh. Di satu sisi memang dia adalah sifat daripada nafsu, menginginkan kesombongan. Kan begitu ya. Ketika kita ingin menampakkan diri kita, kita hadirkan kesombongan tersebut kan. Makanya istakbaro di sini pakai bahasanya dalam bahasa Arab, istakbaro. Seperti istaghfaro. Istaghfaro adalah meminta ampun. Ghafaro yaghfiru, memberikan ampunan, mengampuni. Istaghfaro meminta ampun. Istakbaro berarti menghadirkan kesombongan dalam diri kita. Seperti iblis tadi. Ya, ketika tidak mau atau menolak perintah, dia hadirkan kesombongan tadi dalam dirinya. Istakbaro wa kana minal kafirin. Baik, kita break dulu untuk azan sementara, mungkin kita lanjutkan lagi insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bainama rajulun yatabakhtaru fi mashyihi id khasafallahu bil ard, fa huwa yatajaljalu ila yaumil qiyamah." Di sini Rasulullah SAW bersabda, dan tatkala atau ketika seorang itu menyombongkan diri dalam bentuk sikap jalannya, gaya berjalannya, ketika Allah benamkan dia ke dalam bumi, maka dia akan merasa tersiksa ya. Ila yaumil qiyamah. Wallahu alam, maksudnya seperti apa? Bisa jadi memang akan ada balasannya ya, akan ada balasan yang sudah menanti bagi orang yang menyombongkan diri. Kenapa sih sombong itu diharamkan? Seperti yang sudah kita sampaikan, bahwasannya yang berhak untuk sombong adalah Allah. Al-izzu izari, kata Allah. Kemuliaan itu adalah sarungku. Wal kibriya'u ridai. Dan kesombongan itu adalah selendangku, jubahku. Barang siapa yang mengambilnya dengan paksa dariku, maka aku akan azab dia. Faman naza'ani adzabtuhu. Jadi barang siapa yang menghadirkan kesombongan, karena manusia itu tidak layak untuk sombong, tetapi dia bisa menghadirkan kesombongan tersebut. Ketika seorang menghadirkan kesombongan, berarti sejatinya dia telah melawan Allah, menantang Allah. Maka barang siapa yang melepaskan atau mengambil dengan paksa, naza'a yunazi, artinya mengambil paksa. Makanya ketika orang mau meninggal itu namanya naza. Karena dia sedang menghadapi ruh yang akan dicabut dengan paksa. Ruh itu diambil oleh malaikat dengan paksa. Maka sakitnya bagaimana coba? Kita kalau mengambil sesuatu dengan paksa itu kan gak enak gitu kan. Ini kesombongan diambil paksa, yang mana letaknya adalah hanya ada di Allah, diambil paksa untuk kita hadirkan. Masya Allah. Maka jelas balasannya adalah azab. Insyaallah. Kemudian Rasulullah SAW kemudian bersabda, yuhsyarul jabbarun al mutakabbiruna yaumal qiyamah. Akan dibangkitkan nanti orang-orang jabbar, orang-orang yang kasar. Ya, biasanya ini karena pengaruh kekuasaan. Al-jabbarah ya. Itu karena ada pengaruhnya, pasti ada pengaruhnya. Bagaimana kok seorang itu bersikap kasar, itu pasti ada pengaruhnya. Al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Nanti mereka itu akan dibangkitkan pada hari kiamat amsalad dzarri yata'ahumun nas. Ini dalam redaksi yang lain. Kalau redaksi yang lain tadi atau hadis yang lain tadi yuhsyarul mutakabbirun langsung ya.
Mereka akan dibangkitkan nanti dalam permisalan atau dalam bentuk adzar, semut kecil. Ya, kecil gitu. Diinjak-injak manusia. Yata'uhumun nas. Yaghsyahumudzul. Kehinaan meliputi mereka dari segala sisi, dari segala tempat. Min kulli makan. Wa qala ba'du salaf, dan berkata ulama salaf, awwalu dzambin. Ingat, dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk adalah al-kibr. Awwalu dzambin usiyallahu. Allah dimaksiati. Masyaallah, Allah dimaksiati melalui satu bentuk perbuatan dosa yang pertama kali dilakukan, yaitu apa? Al-kibr. Sebelumnya tidak ada makhluk yang bersikap memaksiati Allah, bersikap lancang terhadap Allah, mendurhakai Allah. Sampai peristiwa tadi, peristiwa penciptaan Adam, dan kemudian Allah memerintahkan kepada penghuni daripada surga, ya, untuk sujud hormat terhadap penghuni baru. Kadang kan kita begitu ya, dalam tempat kerja, ya, tiba-tiba ada orang baru, apalagi kalau posisinya langsung di atas kita. Wah, susah ini. Hati ini seperti ada rasa yang harus disombongkan dikit gitu kan. Itulah makanya sombongan itu kadang dihadirkan dalam diri kita gitu. Allah. Masya Allah. Jadi dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk adalah al-kibr. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Faman istakbara 'alal haqq, barang siapa yang dia bersikap sombong terhadap al-haq, kebenaran, lam yanfa'uhu imanuhu, enggak akan berguna itu imannya. Kama fa'ala iblis, sebagaimana yang sudah berlaku atau terjadi atau yang dilakukan oleh iblis. Sebelum peristiwa itu, iblis termasuk dalam jajaran penghuni surga, makhluk Allah yang punya kedudukan di sisi Allah. Ketika ada orang ketiga, makhluk ketiga ya, makhluk ketiga ya, Masya Allah, makhluk baru bernama Adam, dengan segala bentuk cerita-cerita sebelumnya. Kadang ya itu lumrah. Kadang kita ini kalau mau meluncurkan produk baru biasanya kan digembor-gemborin dulu, iklanin dulu kan. Wah, spesifikasi bla 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 bla. Wajar kan kalau misalnya kemudian produk lama gitu merasa kalah saing ini. Begitulah ya. Memang sunatullah begitu ya. Oleh karena kita diberi rambu-rambu untuk menundukkan nafsu kita. Hawa nafsu kita itu kita butuh untuk dikendalikan. Oleh karena itu kita belajar, ya, kita belajar dalam rangka tujuan akhirat. Kalau kita belajar dalam rangka tujuan dunia, salah gitu ya. Masya Allah. Wa fi lafzi Muslim, di sini Rasulullah SAW kemudian bersabda, al-kibru safahul haq wa ghamtun nas. Safah merendahkan, membodohi manusia. Ini riwayat yang lain. Riwayat yang sangat populer adalah batarul haq. Al-kibru batarul haq. Apa itu sombong? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Wa anin Nabi SAW la yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya ada membawa sifat sombong meskipun sebesar biji zarrah, biji sawo atau yang lain yang kecil. Wa ghamtun nas. Kenapa? Karena memang surga tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang seperti itu. Wah, benar-benar ya, kita masuk surga ini dalam keadaan yang bersih. Wah, nggak usah gitulah. Analogi simpelnya, kita mau masuk pesawat aja melalui banyak pengecekan. Tidak sembarangan orang bisa masuk pesawat, apalagi dalam kondisi sekarang. Betul-betul melalui pengecekan yang sangat ketat, sehingga akhirnya dia boleh diizinkan masuk ke dalam pesawat. Simpel aja, ketika kita naik pesawat dengan bawa barang yang banyak, itu akan menyusahkan kita kan, untuk melalui proses bagasi ke apa. Tapi kalau kita naik pesawat dalam barang yang secukupnya, ya, proses pengecekannya apa itu sangat simpel, cepat. Masya Allah. Memang betul. Jadi kita mau masuk surga itu ngapain sih harus
membawa barang-barang yang tidak berharga, tidak ada manfaat nilainya gitu. Toh nanti kita juga mulai pengecekan tadi. Tidak boleh bawa senjata tajam dan sebagainya. Maka wajar aja ketika Allah memberikan aturan tidak boleh orang yang masuk surga itu membawa kesombongan. Nggak layak dia untuk bisa masuk surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Sungguhnya Allah tidak suka terhadap orang-orang yang mukhtal fakhur. Mukhtalin fakhur. Sombong dan membanggakan diri, angkuh, fakhr. Al-fakhr, membanggakan diri. Ini di dalam surat Luqman tadi ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala al-'azamatu izari. Di dalam riwayat yang lain al-'azamah tadi al-izzu. Sama aja ya. Kemuliaan, keagungan adalah izari, sarungku, wal kibriya'u ridai, dan kesombongan adalah jubahku, selendangku. Faman naza'ani fihima alqaituhu finnar. Barang siapa yang mengambilnya dengan paksa dariku, ya, sifat kesombongan tadi, maka aku akan lemparkan dia ke dalam neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ikhtasamatil jannatu wan nar. Rasulullah SAW bersabda, surga dan neraka itu bersilang pendapat, ya, berselisih. Maka surga berkata, faqalatil jannah, mali wa ma yadkhuluni illa du'afa'un nasi wa saqatuhum. Duhai, kenapa sih orang-orang yang masuk ke dalamku, ke dalam surga, ya, penghuni surga itu kenapa sih orang-orang yang du'afa, orang-orang yang lemah, wa saqatuhum, dan orang-orang yang tidak berharga, tidak bernilai, terkalahkan. Dalam riwayat tadi al-maghlubun, ya kan? Wa qalatin nar, dan berkata neraka, usirtu bil jabbarin, aku itu dimuliakan, ya, didahulukan oleh orang-orang yang jabbar, orang-orang yang besar, besar tapi kasar. Al-mutakabbir, orang-orang yang sombong. Mungkin di mata manusia dia adalah orang yang insyaallah bernilai, wallahu a'lam. Ya, penilaian manusia jelas sangat beda dengan penilaian Allah. Kita ini ingin dinilai manusia atau dinilai Allah? Insyaallah. Al-hadits, wa qala Allah Ta'ala wa la tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu palingkan pipimu, mukamu, khaddak. Khaddak itu adalah pipi, dan ini memang unsur paling penting daripada muka, pipi kan. Jangan kamu palingkan wajahmu daripada manusia. Tidak mau menolong mereka, tidak acuh. Ya. Ketika dipanggil, ketika dimintai tolong, ketika dalam kondisi apapun kita memalingkan wajah kita kepada manusia. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang mukhtalin fakhur. Sombong lagi angkuh. Ai la tumil khaddaka mu'ridan mutakabbiran wal marah at-tabakhtur. Naam. Wa qala Salamah bin Aqwa. Di sini ada satu riwayat dari Salamah bin Aqwa. Akala rajulun inda Rasulillah. Satu ketika, satu waktu dalam satu majlis, Rasulullah sedang mengadakan makan, ya, dengan para sahabatnya. Ada satu orang yang makan dengan Rasulullah dengan tangan kiri. Kemudian Rasulullah memberikan nasihat, kul biyaminik, makan itu dengan tangan kanan. Ini orang ini tadi berkata, la astati, nggak bisa aku. Insyaallah. Kemudian kata Rasulullah apa? Semoga beneran nggak bisa. Lastatot. Beneran semoga kamu nggak bisa. Ma manahu illa kibir. Apa yang membawa dia untuk mengucapkan aku tidak bisa tadi? Ketika dikasih nasihat, kadang ini hati ini begitu ya, susah untuk bisa menghilangkan gaya atau sifat seperti itu. Dikasih nasihat langsung ditolak mentah-mentah. Dikasih nasihat malah balik kasih nasihat lagi. Dikasih nasihat malah balik marah gitu ya. Allah, susah memang. Atau mungkin gaya kita menasihatnya salah mungkin ya. Sehingga orang yang dikasih nasihat tadi menolak mentah-mentah atau memberikan perlawanan balik gitu. Oke, ini sedikit mumpung ingat ya, ada satu cerita. Di zaman Bani Israel dulu, diriwayatkan dari Abu Hurairah, satu kisah diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ketika ada
Israiliyat atau kisah-kisah legenda yang terjadi di Bani Israel kemudian diriwayatkan oleh Rasulullah melalui sahabat, berarti kisah ini adalah benar gitu ya. Jadi Abu Hurairah meriwayatkan satu kisah bahwa dulu di zaman Bani Israel ada seorang ahli maksiat dan seorang ahli ibadah. Ketika si kawan tadi ahli maksiat tadi berbuat dosa, maka si kawan yang ahli ibadah tadi menasihati. Terus hingga satu ketika atau satu keadaan ya, satu kasus, si teman ini ahli maksiat melakukan dosa, kemudian diingatkan, sahabatku, temanku, udahlah berhenti dari perbuatan maksiatmu itu. Kata si ahli maksiat tadi bilang apa? Si ahli maksiat mungkin karena sudah jengah juga ya, dikasih nasihat terus gitu ya. Akhirnya dia bilang apa? Udahlah bro, gak usah ngurusin aku lah. Udah terserah Allah nanti bagaimana memperlakukan aku. Memangnya kamu itu diutus untuk mengawasi aku terus gitu? Terus kata si ahli ibadah, ya terpancing kan dengan kata-kata si ahli maksiat tadi. Bersumpah, wallahi kamu tidak akan diampuni dosamu oleh Allah. Allah tidak akan mengampuni dosamu. Wallahi kamu tidak akan diampuni dosamu dan kamu akan masuk neraka. Ini statement yang tidak main-main ini. Singkat cerita akhirnya kedua orang ini diwafatkan oleh Allah. Dan nyawanya menghadap Allah, ya kan? Manusia ketika Allah wafatkan kan langsung menghadap ke Allah. Rohnya itu ya. Dua orang ini langsung menghadap ke Allah, kemudian langsung diadili, ya. Karena ini bukan perbuatan yang biasa. Kata-kata ini mengusik Allah. Apa tadi ahli ibadah bilang? Wallahi Allah tidak akan mengampuni dosamu. Wallahi kamu tidak akan masuk surga. Wah, ini berat ini. Akhirnya arwahnya itu tadi dua orang langsung menghadap Allah. Langsung Allah bertanya kepada ahli ibadah, apakah kamu lebih tahu daripada aku? Ya kan? Dia bilang pertama tadi apa? Allah tidak akan mengampuni dosa si fulan tadi. Apakah kamu lebih tahu daripada aku? Terus terhadap pernyataan yang kedua, wallahi kamu tidak akan masuk surga. Apakah kamu punya ilmu, punya kekuasaan ya, untuk merubah apa yang sudah aku tetapkan di bawah kekuasaanku, di dalam genggamanku, maksudnya merubah takdir. Ya kan? Akhirnya kepada ahli maksiat tadi Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga karena rahmatku, insyaallah. Kemudian Allah berfirman kepada ahli ibadah, masuk kamu ke dalam neraka, panggil malaikat masuk neraka, insyaallah. Ini singkat cerita. Tafsiran atau hikmah dari cerita ini bisa kita urai sendiri-sendiri ya, karena waktunya sudah sempit. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sedang membahas tentang cerita tadi kan, sahabat dikasih nasihat oleh Rasulullah makan dengan tangan kanan. Orang tadi bilang, ya si orang nih ya, bilang apa? Enggak bisa. Kemudian kata Rasulullah, mudah-mudahan kamu benar-benar enggak bisa. Akhirnya apa? Fama rafa'aha ila fihi ba'd. Pada saat itu dan seterusnya akhirnya dia nggak bisa untuk mengangkat tangannya dengan tangan kanan untuk makan. Insyaallah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Maukah kalian aku kabarkan tentang siapa sih penghuni neraka itu? Kullu utullin jawadin mustakbir. Setiap orang yang keras, lagi bengis ya, kasar, lagi keras. Mustakbir, orang-orang yang sombong. Al-utul al-ghaliz al-jafi, orang yang kasar, orang yang kaku ya. Al-jafi wal jawad al-majmu' al-manu' al-jamu' al-manu'. Al-jawad adalah orang yang suka mengumpulkan harta, lagi bakhil. Dan dikatakan apa itu jawad? Ad-dakhm al-muqtal fi masyatihi ya. Yang bersombong dengan perbuatannya, dengan gaya jalannya. Wakil dan dikatakan al-batin, yang selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan perutnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan dari Ibnu Umar dia berkata bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min rajulin yaqtalu fi masyatihi wa yata'adhamu fi nafsi illa laqiyallahu wa alaihi ghadban. Barang siapa ya di antara manusia yang bersikap sombong dalam gaya jalannya, membanggakan dirinya daripada yang lainnya, illa laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban, kecuali nanti
dia datang atau menghadap kepada Allah dalam keadaan Allah murka. Dari cerita yang tadi, ya, bisa kita ambil banyak pelajaran. Paling tidak ada sifat, pasti ada sifat kesombongan. Sehingga dia dengan sifat kesombongan tadi memberikan pernyataan yang tidak berilmu, tidak ada landasan seperti iblis. Dia memberikan alasan atau alibi yang tidak pada tempatnya, tidak ada ilmunya. Kok bisa? Kenapa kamu sombong? Karena aku lebih baik daripadanya. Aku diciptakan dari api, dia dari tanah. Oke, alasannya mungkin sedikit tepat bagi orang-orang yang menuhankan akal. Ya kan? Orang-orang yang menuhankan akal ini benar ini, betul. Logikanya masuk. Tetapi ini salah. Karena dia sudah sombong duluan pertama. Ingat, satu sifat kesombongan akan melahirkan dosa-dosa yang lain. Ini yang harus kita perhatikan dan kita harus berhati-hati. Wasahha min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu awwalu salasatin yadkhulunan nar. Ada 3 orang yang masuk neraka. Yang paling awal untuk masuk neraka. Amirun musallatun ay zalim, pemimpin yang zalim. Wa ghaniyun la yu'addi zakah. Orang kaya yang tidak membayar zakat. Wa faqir fakhur. Hadis ini meskipun tidak sahih ya, yang sahih itu adalah 3 orang yang masuk neraka paling awal itu adalah pemimpin yang zalim, betul. Kemudian fakir, orang yang fakir, orang miskin, syekhun zani. Orang tua tapi masih suka zina. Nah ini. Udah orang tua tapi pezina. Syekhun zanin. Kemudian pemimpin yang zalim. Dia ini sudah punya kekuasaan tapi masih pengen mengeruk lagi, meminta lebih. Maka dia berbuat zalim. Sebenarnya ketika kita sudah berada pada satu posisi, untuk apa sih kita berlaku zalim lagi gitu kan? Kita sudah pada posisi yang dimana orang-orang di bawah kita itu jelas tidak selevel kan sebenarnya. Dari sisi apa sih? Harta kan paling. Maka syekhun zanin, kemudian amir atau pemimpin yang zalim, musallatun ay zalim, dan fakir fakhur, orang yang fakir miskin tapi dia sombong. Enggak pada tempatnya gitu. Ini kesombongan atau dosa sombong yang levelnya di atas gitu ya. Satu perbuatan dosa yang levelnya di atas. Pemuda berzina, oke, dia masih syahwatnya masih memuja-muja. Ini orang tua. Orang tua zina, ini makanya berlipat gitu loh. Hukumannya pasti berlipat. Kemudian dalam hadis yang lain, salah satu la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim al-musbil wal mannan wal munfiq sil'atahu bil halfil kadzib. 3 orang yang tidak akan Allah lihat nanti di hari kiamat. Allah tidak akan mensucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Al-musbil, orang yang isbal. Ini mana sombongnya? Di isbal ini, al-musbil. Wal mannan, yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Wal munfiq sil'atahu bil halfil kadzib. Orang yang dagang itu dengan sumpah, serapah untuk memberikan penguatan atau melariskan dagangan. Ya, kadang kita saksikan atau kita bahkan melakukannya. Ketika kita berjual beli kadang kita bersumpah. Padahal sumpah itu tidak tepat gitu ya. Hanya untuk memberikan value buat dagangan kita gitu. Al-musbil wal mannan wal munfiq sil'atahu bil halfil kadzib. 3 sifat atau 3 golongan yang mana nanti di hari kiamat Allah tidak akan memandang dia. Bagaimana sih rasanya tidak dipandang gitu ya. Kita dalam satu lingkup keluarga aja, ketika anak, istri ya, itu nyuekin kita gitu ya. Bahasanya kan cuekin gitu, enggak diperhatikan, enggak dipandang, itu enggak enak gitu loh. Allah tidak akan memandang nanti di hari kiamat. Bagi siapa? Bagi al-musbil. Kenapa sih musbil ini dosa besar? Dosa besar ternyata ya musbil, isbal. Kenapa? Karena ada unsur kesombongan di situ. Enggak usah dibilang aku isbal enggak sombong. Dia melakukan perbuatan itu aja udah sombong gitu loh. Al-mannan, mengungkit-ungkit pemberian dan berjual beli dengan melakukan sumpah untuk melariskan dagangan. Kemudian sebagai penutup, di sini Al-Imam Adz-Dzahabi memberikan satu nasihat, wa asyarul kibr, dan satu bentuk kesombongan yang paling parah gitu ya.
adalah barang siapa yang sombong karena ilmunya. Dia menganggap dirinya lebih berilmu daripada orang lain. Dia tampakkan itu. Ya ta'azamuhu, dia banggakan dirinya dengan sebab ilmu yang dia miliki. Maka ilmunya tidak bermanfaat, kata Imam Az-Zahabi. Fa inna man talabal ilma lil akhirah, barang siapa yang menuntut ilmu dalam rangka mencari akhirat, maka ilmunya tadi ya akan mendobrak kesombongan yang ada di dirinya dan menjadikan hatinya lebih khusyuk. Jadi ketika kita meniti jalan talabul ilmi, itu sejatinya dalam rangka apa? Mendobrak kesombongan yang ada dalam diri kita. Menjadikan diri kita itu menjadi lebih khusyuk, tawadhu'. Wastakanat nafsu, jiwanya menjadi lebih tenang. Intinya apa? Menuntut ilmu dalam rangka mencari akhirat. Wa kana ala nafsi bil mirsad fala yaftur anha bal yuhasaha ala kulli waqtin yatafaqqadaha. Dia dengan ilmu tadi yang dia tujukan untuk akhirat akan menjaga dirinya. Ya. Akan menjaga dirinya daripada melenceng. Akan mengikat nafsunya agar tidak bersifat sombong. Fa in ghafila anha jamahat anit thariq al mustaqim wa ahlakathu. Ketika lalai ya, maka dia akan melenceng dari at-thariq al-mustaqim, jalan yang lurus. Wa man talabal ilma lil fakhr wa riyasah, ingat, barang siapa yang belajar menuntut ilmu dalam rangka untuk membanggakan diri. Wa riyasah, mencari kedudukan. Wa batrin, dan untuk membodohi manusia, menganggap manusia yang lain bodoh. Wa tahamaq alaihim wasdarahum fahada min akbaril kibar. Ini contoh kesombongan yang paling sombong. Belajar ya, menuntut ilmu dalam rangka mencari kedudukan, dalam rangka menyombongkan diri, aku punya titel sederet. Masyaallah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baik, ini yang bisa kita sampaikan, bahwasannya tidak akan masuk surga siapapun yang dalam dirinya ada sifat kesombongan walaupun sebesar biji zarrah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.